Shalom, selamat malam Sobat GPIB yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Johannes Aldo Lampus, dalam Naikol GPIB. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama berdasarkan surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat ke-25 sampai yang ke-30. Surat Filipi pasal 2 ayat ke-25 sampai yang ke-30. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan dan mengenalnya bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama hadir dan meluangkan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan, sebelum kami akan membaca dan merenungkan bahkan juga mengimani bersama-sama firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini, kami memohon biarlah dan kasih Tuhan memberkati kami agar apapun yang akan kami baca, yang kami dengar, maupun kami imani bersama-sama berdasarkan firman Tuhan pada saat ini, semua menjadi bagian untuk menolong kami mengarungi samudera kehidupan ini lebih baik lagi dari hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan membaca Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Saya akan membacakan bagi kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya membaca, tapi menjadi pelaku firman Tuhan dan puja Kristus kini dan selamanya. Sobat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, biasanya dalam kehidupan kita ada dua hal nih yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, hal yang kita sukai. Yang kedua, hal yang sekedar kewajiban. Biasanya hal yang pertama itu, hal yang kita sukai itu, kita akan menaruh hati di dalamnya. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai hobi membaca buku, pasti kita akan menaruh hati di dalamnya untuk baca buku. Kalau kita suka nonton sepak bola, pertandingan sepak bola, maka kita pasti dengan segenap hati untuk melakukannya. Kalau kita suka bermain bulu tangkis, maka itu juga dengan segenap diri kita akan melakukannya. Tapi berbeda hal kalau yang kita hadapi adalah hal yang harus kita lakukan sekedar kewajiban. Ambil contoh, kalau misalkan yang kita lakukan itu bukan hal yang menyenangkan. Bagi sebagian anak kecil, minum jus wortel tidak terlalu menyenangkan karena rasanya tidak terlalu ramah di lidah, sehingga
kebanyakan anak kecil itu enggan untuk meminumnya, dan mungkin juga orang dewasa. Tapi telah disadari bahwa jus wortel itu banyak manfaatnya. Telah menyadari ini yang berusaha dicegah oleh Paulus, karena dalam kehidupan manusia itu banyak manusia yang telah menyadari apa yang penting dalam kehidupannya. Dan dalam kehidupan berjemaat, maka yang paling penting adalah memberikan segenap hati, segenap diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena tentunya dalam kehidupan ini sebagai umat Tuhan, kita harus menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, baik dalam lingkungan gereja maupun juga di dunia. Kalau kita membaca pada saat ini di Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30, Paulus mempunyai rekan bernama Epafroditus yang adalah rekan sekerja Paulus yang melengkapi kebutuhan-kebutuhan Paulus, yang menemani dan hal-hal lainnya. Kenapa Epafroditus ini dibahas di sini? Karena yang pertama, dia itu adalah rekan sekerja Paulus yang dikatakan hampir mati kalau di kisah di surat Filipi ini. Karena ia sakit. Itu berarti kalau kita berbicara tentang kesegenap diri, kesungguhan hati, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk sakit sekalipun, kita harus siap dan kita harus benar-benar memberikan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang kedua adalah bagaimana Epafroditus ini selalu berusaha yang terbaik dan tetap memikirkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi yang paling utama adalah jemaat Tuhan. Karena di situ dikatakan bahwa Epafroditus ini menaruh pikiran kepada jemaat di Filipi. Di situ dikatakan, itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Karena kasih sayang Tuhanlah Epafroditus bisa selamat, dan Paulus tetap terhibur. Paulus tetap bersuka cita, dan Paulus mengirimkan Epafroditus kembali kepada jemaat Filipi supaya jemaat Filipi pun bersuka cita, dan Epafroditus pun melakukannya dengan sukacita. Ini berarti bahwa dalam kehidupan berpelayanan atau dalam kehidupan berjemaat, maka di situ totalitas itu selalu harus menaruh hati, mempersembahkan diri, segenap diri ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentu tidak mudah, tentu tidaklah gampang segampang berbicara atau segampang membalikkan telapak tangan. Tapi sobat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, kita harus melihat bahwa dalam kehidupan ini di tengah-tengah dunia yang berubah, mungkin sobat GPIB sudah mendengar konflik yang ada di Timur Tengah, konflik-konflik di belahan dunia lain, bahkan hal-hal yang mengatakan dan memberikan pertanda bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Dunia ini sedang bermasalah. Dunia ini membutuhkan perhatian khusus yang lebih lagi oleh setiap orang yang ada di dalamnya, termasuk kita, karena kita adalah gereja. Identitas gereja bukan berbicara tentang gedungnya, bukan hanya berbicara tentang fasilitasnya, tapi gereja yang terutama juga adalah berbicara tentang orang-orang yang di dalamnya yang menaruh hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang yang di dalamnya menaruh hati
Karena mereka sadar bahwa mereka adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan dalam dunia. Karena mereka sadar bahwa dalam dunia ini semakin membutuhkan perhatian khusus agar tetap nama Tuhan dapat dipuji dan dipermuliakan. Oleh karena itu, mari kita ingat kembali bahwa gereja harus bersekutu, bahwa gereja harus bersaksi, bahwa gereja harus melayani, dan hal-hal itu juga yang harus kita ingat kembali, kita gali lagi bahwa dalam ketiga hal itu harus memberikan totalitas, harus memberikan segenap diri, harus dengan sepenuh hati, supaya semua bisa terasa dengan baik, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memang tidak mudah, tapi percayalah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, pemuda, anak-anak, sobat GBIB yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengimani kata-kata Nabi Yeremia di Yeremia pasal 29 ayat ke-7 yang dalam bahasa sederhananya mengusahakan tempat di mana kita berada karena kesejahteraan tempat tersebut atau lingkungan tersebut atau dunia tersebut adalah kesejahteraan kita juga, maka kita pun harus dengan kesungguhan hati, dengan sepenuh hati melakukan totalitas apa yang namanya menjadi perpanjangan tangan kasih Allah bagi dunia ini. Mulai dari hal apa? Dari hal-hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Dari keluarga, dari kehidupan bermasyarakat bersama-sama tetangga-tetangga kita. Bagaimana kita jadi berkat, bagaimana kita memberikan contoh hidup yang lebih baik lagi untuk membuat dunia dan menggugah hati orang-orang di dalamnya untuk menjadi lebih baik lagi dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami memohon biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, melainkan menjadi suluh pedoman langkah hidup kami agar kami menjadi orang yang lebih baik lagi adanya, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhanlah kami hidup dunia dan kami melakukannya dengan sepenuh hati karena kami sadar bahwa kami adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kami semua yang juga adalah bagian dari dunia ini. Tentu banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami mohon Tuhan, berikanlah kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, hati yang sukacita dan damai sejahtera untuk bisa melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan, sehingga dunia semakin baik adanya, baik dalam keluarga kami, bersama dengan istri, suami kami, anak-anak kami, dan keluarga besar kami, bahkan juga kepada tetangga-tetangga kami, dan juga dalam lingkungan kami untuk membuat dunia hari lepas hari lebih baik adanya. Tuhan juga berkati untuk gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang juga tetap senantiasa untuk berusaha menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bersama dengan jemaat mereka yang juga tak pernah jemu untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Tuhan juga berkati mereka juga. Dan kami inginnya Tuhan tetap berkati kehidupan kami dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, keseharian kami, agar yang kami lakukan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, yang telah menjadikan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan Sobat GPIB. Jaga kesehatan, tetap semangat karena kita adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan.